Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Siapa yang sudah bosan di rumah? Siapa nih yang ingin belajar di sekolah bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru? Yuk kita berdoa, semoga coronanya cepat berlalu agar kita bisa belajar di sekolah. Amin. Ada yang tahu tidak ya, hari ini kita belajar pelajaran apa? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materinya ada yang tahu tidak ya? Kemarin kita sudah belajar anggota tubuh. Nah, dalam anggota tubuh kita kan harus menjaga dan merawatnya. Nah, ini masih lanjutannya ya, yaitu sekarang kita membahas cara membaca yang baik. Lalu yang kedua, posisi duduk yang benar. Dan terakhir, cara menulis yang benar. Nah, kira-kira kamu sudah tahu belum ya cara membaca yang baik itu seperti apa? Posisi duduknya apakah lurus tegap atau membungkuk? Dan cara menulisnya, cara memegang pensilnya, posisi duduknya, apakah selama ini kalian sudah benar? Nanti agar lebih jelasnya, kalian simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat terus anak solih dan solihah. Yang pertama, kita membahas tentang membaca. Membaca itu salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Dengan membaca, kita banyak dapat pengetahuan. Nah, kita lihat gambarnya. Cara membaca yang benar ada 4 gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar yang nomor 1 dan 2 posisinya duduk. Yang ketiga dan keempat bukan duduk, namun ada yang terlentang atau tiduran. Nah, untuk gambar 1 dan 2 itu cara membaca yang benar. Ada yang tahu tidak alasannya? Karena salah satunya posisi duduknya itu secara tegap sehingga tulang punggung kalian tidak bengkok atau kalian tidak membungkuk. Sedangkan kalau yang ketiga dan keempat lihat sambil tidur-tiduran, berarti nanti bukannya membaca, yang ada kalian malah mengantuk. Oke, coba ya dilihat lagi. Kalian termasuk cara membaca tim 1, 2 atau tim yang 3 dan 4 ya. Jika tim 3 dan 4, yuk kalian rubah ya cara membacanya ya. Oke, selanjutnya kalian ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Coba sudah dilihat belum ya? Lalu gambar yang kedua. Ada gambar. Nah, sudah tahu perbedaannya? Untuk gambar yang pertama itu termasuk posisi membaca yang tidak baik. Bu, ini kan duduk. Iya, duduk, tapi dilihat posisinya. Antara mata dan buku jaraknya berdekatan. Dan dilihat kepalanya itu kamu letakkan di mana? Di atas meja. Sedangkan untuk yang kedua posisi duduknya tegap, antara jarak mata dan buku itu berjauhan. Itulah termasuk posisi membaca yang baik. Sudah mengerti sampai di sini anak solih solihah? Tadi Bu Bay sudah memperlihatkan gambarnya cara membaca yang baik dan yang tidak baik. Sekarang kalian simak ya. Nah, ini adalah cara membaca yang baik. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, posisi duduk tegak atau tegap. Maksudnya apa? Kamu posisi duduknya tegap, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang. Perhatikan gambarnya. Nah, posisinya harus tegap. Lalu kedua, jarak mata dan buku berjauhan sekitar 30 sampai 40 cm. Kenapa? Karena kalau kamu berdekatan antara mata dan bukunya, maka mata kamu akan sakit, kamu juga akan mudah mengantuk. Kalau matanya sakit,
maka kamu membacanya tidak akan nyaman. Oke, yang ketiga, membaca di tempat yang terang. Nah, namun kamu membacanya juga jangan di tempat yang gelap atau di tempat redup, namun juga jangan yang terlalu terang. Jadi di tempat yang tidak terlalu gelap dan terang ya, Nak. Jadi ada cahaya seperti yang dekat jendela. Lanjut, terakhir berhati-hati ketika membuka buku. Jadi ketika kamu membuka halaman buku mau membaca, jangan langsung dibuka secepat-cepatnya. Nanti yang ada bukunya robek. Kamu buka dari pinggirnya dulu perlahan-lahan. Oke, sudah mengerti? Bubai ulangi ya. Cara membaca yang baik. Yang pertama, posisi duduknya tegak sehingga tulang punggung kamu itu tidak membengkok, kamu juga tidak membungkuk. Mau tidak? Kamu masih kecil, nanti jalannya sudah membungkuk seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Tidak mau kan? Yang kedua, jarak mata dan buku 30 sampai 40 cm. Yang ketiga, di tempat yang terang, dan yang terakhir berhati-hati ketika membuka buku. Itulah cara membaca yang baik. Oke, semangat terus ya, Nak. Kita lanjut. Nah, ini ada gambar lagi. Lihat gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Posisi membacanya yang bergambar warna biru itu salah, sedangkan yang kuning benar. Coba kita bedah satu-satu. Posisi duduknya, badannya tidak tegap. Antara mata dan buku memang sudah berjauhan, tapi alangkah lebih baiknya ditaruh di atas meja sehingga kita tidak terlalu membungkuk. Sedangkan yang gambar kedua yang berwarna kuning ini benar dilihat, posisi duduknya tegak sehingga tulang punggungnya juga tidak membengkok, tidak membungkuk. Kamu juga tidak akan mudah capek. Sedangkan jarak antara mata dan buku sudah pas sekitar apa ini? 30 cm. Oke, diperhatikan ya anak solih-solihah. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang cara membaca yang baik, mulai dari posisi duduknya dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke posisi duduk yang salah atau yang benar. Lihat, ada perbandingan, ada kedua gambar. Gambar pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama termasuk cara duduk yang benar. Dilihat ya, Nak, dia lurus tuh, tegap. Lalu yang kedua itu salah karena dia badannya terlalu condong ke depan sehingga bisa membungkuk. Itulah perbandingan cara duduk yang salah dan cara duduk yang benar. Semoga kalian duduknya masuk ke tim yang warna hijau ya. Selanjutnya, posisi duduk. Dilihat gambar yang pertama, posisi duduknya sudah dilihat belum ya? Perhatikan ya. Lalu dilihat nih posisi duduknya, badannya tegap. Sehingga apa? Tulangnya, tulang punggungnya itu dia tidak membengkok. Tulang punggungnya lurus sehingga tidak mudah sakit, tidak mudah capek, tidak mudah lelah. Itulah posisi duduk yang benar yang harus kalian lakukan ya. Selanjutnya, posisi duduk yang salah seperti apa, Bu? Dilihat. Tuh, badannya membungkuk atau condong ke depan. Kita lihat nanti. Nih, kita lihat ya. Tulangnya nanti akan seperti apa? Dia akan membengkok. Itu yang akan menyebabkan badan kalian membungkuk dan mudah pegal. Itulah posisi duduk yang benar dan posisi duduk yang salah. Posisi membaca sudah, posisi duduk sudah. Sekarang posisi menulis dengan yang baik dan benar. Kalau menulis pasti kita dengan posisi duduknya yang seperti apa, yang sudah tadi Bubai bahas. Cara memegang pensilnya seperti apa, dilihat. Posisi duduknya pasti kamu sudah tahu ya, yang seperti ini. Memegang pensilnya dilihat apakah digenggam ataukah dipegang ujungnya dengan jari ibu dan jari telunjuk atau jempol dan jari telunjuk. Kalian lihat ya, sudah bisa cara memegang pensilnya.
Peganglah pensil dengan benar. Cobalah kalian menulis bagaimana cara memegang pensil yang benar. Sudah diperhatikan nak gambarnya? Sudah ya? Perhatikan gambar berikut. Lihat gambarnya ya. Sudah diperhatikan? Lihat gambar pertama yang ini, lihat ya nak. Atau gambar yang kedua, dilihat ya. Sudah? Sudah dilihat? Manakah posisi menulis yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana? Ayo dijawab, nggak usah takut salah ya anak solih-solihah. Yang pertama atau kedua posisi menulis yang benar? Yang benar adalah posisi yang pertama. Sedangkan gambar yang kedua itu posisi menulis yang salah. Bagaimana? Sudah paham kan? Sudah tahu kan posisi menulis yang benar itu seperti apa? Posisi membaca yang baik itu seperti apa? Posisi duduk yang benar itu seperti apa? Sudah mengerti? Oke, agar kalian lebih memahami, perhatikan gambar berikut. Ada 6 gambar ya nak, perhatikan. Oke, diperhatikan. Berilah tanda checklist pada posisi yang baik dan benar. Kamu lihat, gambar yang pertama baik atau salah? Gambar yang pertama adalah salah atau tidak baik dan tidak benar ya. Gambar kedua juga salah, tidak baik atau tidak benar. Yang ketiga adalah posisi yang baik dan benar. Lalu selanjutnya termasuk posisi yang baik atau yang tidak baik ya. Wah, termasuk posisi yang baik. Lalu gambar selanjutnya baik tidak ya? Ya, betul, posisi yang baik. Dan yang terakhir itu tidak baik. Kenapa? Karena berjauhan antara posisi kursinya dengan bukunya sehingga berjauhan akan menyulitkan kamu untuk menulis. Itulah posisi duduk, menulis, dan membaca yang baik dan yang benar. Ayo, kalian bagaimana selama ini cara menulis, duduk, dan membaca bukunya? Jika tidak sesuai, ayo semangat terus ya nak, diperbaiki. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang Bu Bay sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga untuk kedepannya kita bisa mengetahui atau menerapkan cara membaca yang baik, posisi yang duduk yang benar seperti apa, dan cara menulis yang baik dan benar seperti apa. Amin. Semangat terus anak soli dan soliha. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.